Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Sebelum kita mulai ibadah kita boleh ambil sikap tenang dulu, kita bersatu dulu. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Oke, aku sebelumnya mau nanyain kabar kalian dulu nih. Buat yang minggu ini sedang merasa senang, banyak hal positif, lagi happy, boleh kita nanti sama-sama angkat jempolnya ke atas. Dan juga buat yang kalian yang sedang merasa sedih atau galau atau mellow, boleh kalian turunin jempolnya. Kita bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, boleh turunin. Puji Tuhan dilihat banyak yang positif semua nih. Dan kalaupun ada yang enggak, tapi malu-malu nggak apa-apa. Nah, dalam kondisi kita senang maupun sedih, teman-teman setiap hari Tuhan tetap memberkati kita dan merawat kita. Dan tentunya setiap kebaikan yang Dia beri kepada kita tidak sebanding dengan segala kesusahan yang kita mungkin alami. Maka dari itu, mari karena kebaikannya, mari kita bangkit berdiri dan memuji namanya yang mulia. Tiba saatnya bagi kita untuk memuliakan namanya. Sambil bertepuk tangan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Tata
Teman-teman, ibadah pada hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua. Dan besertamu juga. Silakan kembali duduk. Betapa indahnya kebaikan Tuhan ya teman-teman di dalam kehidupan kita. Dimulai dari kita bangun tidur, lalu kita melakukan segala kegiatan kita seperti ke sekolah, ataupun kuliah, ataupun kerja. Hingga saat ini kita dijaga olehnya sehingga kita juga bisa datang pada ibadah. Setiap harinya kita dijaga dan dirawatnya. Kita pun juga diberikan berbagai kelebihan dan kebaikan. Seperti salah satunya seperti di tema ibadah hari ini yaitu wise eyes atau mata kita. Kita bisa melihat segala kebaikannya, segala ciptaan yang indah yang dibuat oleh Tuhan dan hadir di dalam kehidupan kita. Kita dapat mengagumi banyak hal menggunakan mata yang kita dapat ini. Maka marilah kita menyembah dan mengagumi Tuhan dengan lebih dalam. Sambil menyembahnya dengan menyanyikan KJ 64 Bila Kulihat Bintang Gemerlapan.
mungkin dalam seminggu ini tentunya kita sudah melakukan berbagai kegiatan, aktivitas, dan hal-hal lainnya. Dengan sadar maupun tidak sadar, kita pun sudah melakukan berbagai dosa. Melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita yang sesungguhnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tadi sudah disinggung bahwa Tuhan pun juga memberikan mata yang bagi kita untuk memandang segala ciptaannya yang indah. Namun mata ini pun juga menjadi salah satu cara untuk kita berdosa. Dan sangat mudah bagi kita untuk jatuh dalam dosa menggunakan mata kita. Contohnya adalah menjadi iri terhadap orang lain ketika melihat bahwa orang lain memiliki sesuatu yang lebih baik daripada kita. Kita pun juga menjadi FOMO atau takut ketinggalan dengan tren dan menonton hal-hal yang tidak pantas yang sesungguhnya kita tidak boleh menonton. Kita pun terus menjadi bergantung pada dosa-dosa ini, kecanduan, dan sulit melepas diri dari dosa melalui mata-mata kita. Tetapi kita diingatkan bahwa Tuhan pun sudah sangat mengasihi kita sehingga Ia pun rela mati di kayu salib. Agar setiap dari kita yang menerima firman Tuhan, yang percaya kepadanya pun ditebus dosa-dosanya. Maka dari itu, marilah kita menghadap kepada Tuhan, merenungkan dan mengaku segala dosa yang kita telah lakukan, kembali kepada Tuhan dengan sikap yang tenang.
Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sering gagal menaati firman-Mu, berkata dan bertindak tanpa kasih, serta lebih mengikuti keinginan dunia daripada mencari kehendak-Mu. Kami sering lalai dalam menjalankan kebenaran-Mu dan membiarkan hati kami dipenuhi oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikanlah hati kami, dan bentuklah kami kembali agar dapat hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang tuntun langkah kami agar kami semakin dekat kepadamu dan semakin menjauhi segala dosa kami. Berilah kami hikmat juga agar kami bisa memilih yang benar dan meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kami juga mengakui bahwa seringkali kami menggunakan mata kami untuk melihat hal-hal yang tidak membangun iman kami. Kami mohon ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjaga mata kami agar untuk selalu tertuju pada kebaikan dan kebenaran-Mu. Terima kasih atas segala kasih setia dan pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa dalam anugerah-Mu ada pemulihan dan kekuatan untuk hidup dengan lebih baik. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi setiap dari kita yang telah mengakui dosa kita, marilah kita bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-9. Yang berbunyi demikian. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan dalam hal ini ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Karena kita telah mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang menyelamatkan kita, marilah kita membagi kasih itu kepada sesama kita dengan menyanyikan salam damai sambil memberi tos kepada kanan dan kiri kita. Dosa dan dosa. Betapa susahnya bagi kita manusia untuk lepas dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan betapa mudahnya kita berdosa dengan seenaknya. Salah satunya tadi disinggung juga wise eyes atau mata kita. Mata kita pun menjadi salah satu cara yang paling mudah untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Dengan sekedar melihat dan memandang, kita pun jatuh dalam dosa, dan sulit bagi kita untuk mengendalikan mata kita dan terlepas dari ketergantungan dosa ini. Lantas bagaimanakah caranya untuk kita agar kita bisa lepas dari dosa ini, dan terutama lepas dari dosa melalui mata kita? Tentunya kita membutuhkan firman Tuhan untuk menuntun kita dan memimpin kita dalam kehidupan kita agar lepas dari dosa.
Maka dari itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Lina tentang Wise Eyes ini. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk kita menjadikan dia pusat di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi pusat dalam kehidupan kita agar kita bisa hidup dalam kasih-Nya, dalam firman-Nya, dan lepas dari dosa. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
Sungguh ya Tuhan, kami rindu Engkaulah yang menjadi pusat dalam seluruh hidup kami, sehingga seluruh keberadaan kami boleh tundukkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami hanya melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Bapak, tapi kami masih ada di tengah-tengah dunia yang kadang menarik kami justru menjauh dari Tuhan. Yang kadang membawa kami untuk menjadikan bukan Tuhan sebagai pusat hidup kami. Karena itu kami rindu Engkau boleh mengajar kami melalui firman-Mu. Kami rindu Engkau boleh berkata-kata kepada kami melalui firman-Mu. Kami rindu Engkau boleh menolong kami untuk bisa mengerti kebenaran firman ini. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Sehingga hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami dapat kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh tetap ada menjadi pusat di sana. Karena itu kami mohon Tuhan tolong kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan pembacaan firman-Mu dan yang akan mengajak kami untuk melihat kebenaran yang boleh Engkau singkapkan kepada kami melalui firman-Mu ini. Teguhkan dan kuatkan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, mari kita sama-sama melihat Alkitab kita, ya. Oke, dari Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-22 dan 23. Tapi bagian A-nya saja kita baca ya. Demikian bunyinya firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari dari bacaan ini tentang wise eyes, ya? Saudara pernah di sekolah minggu ingat satu lagu yang diajarkan? Ya, hati-hati gunakan matamu katanya ya. Hati-hati gunakan matamu gitu ya. Kenapa harus hati-hati? Karena kata firman Tuhan, kalau matanya terang, maka tubuhnya terang, maka jalan hidupnya juga terang. Ya. Tapi kalau mata kita sukanya gelap dan jadi gelap gitu ya, maka dikatakan tubuh kita juga akan gelap, hidup kita akan gelap, jalan kita juga akan tetap ada dalam gelap gitu ya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Di sini firman Tuhan mau menegaskan mata bisa membawa kita kepada terang. Tapi mata juga bisa membawa kita kepada kegelapan. Kenapa? Karena yang pertama, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya oke, kelewat ya. Mata adalah organ tubuh kita, organ untuk bisa melakukan penglihatan, organ untuk bisa melihat. Ya,
Dan bagaimana mata berfungsi untuk melihat ya? Maka dikatakan mata itu seperti sebuah kamera yang sangat efisien ya, yang dapat menyesuaikan keadaan. Nah, otomatis ngelihat jauh, ngelihat dekat, mata kita tuh akan menyesuaikan diri ya. Ngelihat kerumunan orang banyak, mata kita juga bisa langsung seret gitu ya, semuanya masuk ke lensanya gitu ya. Kalau pakai HP kan mesti apa? Kalau mau foto mesti di zoom, mesti dikecilin gitu kan, mesti dibikin apa? Oh ini ukurannya 1:1 atau 16 gitu ya, supaya apa? Wah kecil banget jadi muatnya luas dan lebar gitu ya. Itu harus di towel atau kalau pakai kamera tuh dulu ada yang diputar-putar gitu ya. Lensanya disesuaikan. Mau yang jadi fokus mana? Tapi kalau mata kita itu hebat banget kameranya ya. Nggak usah diklik gitu ya. Kita pengen lihat apa, kita langsung lihat, oh langsung kelihatan ke sana. Shoot gitu ya, langsung lihat dekat, langsung fokus ke dekat ya. Mau dibikin lihat buram juga bisa gitu ya. Kalau lagi lihat gambar 3 dimensi, wah harus dikicer-kicerin gitu ya supaya gambar yang aslinya muncul gitu ya. Itu juga unik ya saudara-saudara ya. Jadi mata ini adalah organ untuk melihat ya. Organ untuk melihat ini kemudian akan mengirim tanda-tanda apa gambar dan sebagainya, lalu kemudian muncullah sebuah penglihatan ya, sebuah bentuk ya. Nah kita punya sepasang mata yang memungkinkan kita untuk bisa melihat ya. Nah ketika kita kehilangan penglihatan, maka sebenarnya hidup kita jadi susah ya. Mungkin juga akan menjadi terganggu keseimbangannya ya saudara-saudara ya. Saudara-saudara lihat saya nggak pakai kacamata, bukan karena mata saya udah dilasik ya, bukan juga karena matanya udah nggak minus ya, bahkan sekarang udah lengkap saudara-saudara ya, udah minus, plus dan silinder gitu kan ya. Tapi kok kenapa nggak pakai kacamata, pakai softland? Ya enggak, saya juga nggak bisa pakai softland gitu ya, matanya nggak bisa kalau terima benda-benda yang masuk sembarangan gitu ya. Jadi gimana ngelihatnya? Saya bisa ngelihat saudara-saudara tapi nggak terlalu jelas gitu ya. Kenapa nggak pakai kacamata lagi? Kadang-kadang ribet karena masih kalau mau baca harus dibuka, kalau mau ini harus dipasang lagi gitu ya. Jadi saya nggak pakai. Nah saudara-saudara bisa ngelihat nggak? Bisa. Tapi kalau penglihatannya nggak terlalu jelas, gambarannya juga nggak terlalu jelas. Saudara semua mukanya halus-halus. Karena di persepsi mata saya nggak kelihatan dengan jelas, jadi nggak ada tanda-tanda lagi ada jerawat atau lagi ada apa gitu saudara-saudara ya. Kenapa? Semuanya bagus gitu ya. Hanya bentuk saudara yang tampak begitu rapi gitu ya. Nah saudara-saudara masih bisa ngelihat yang seperti masih bisa. Tapi ada nggak kendalanya? Ada. Kalau setir mobil kalau malam, saya takut gitu ya. Kenapa? Sinarnya terlalu cereng gitu ya. Kalau di jalan yang biasa masih oke. Kalau di tol saya rada serem ya. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa kalau kita terganggu penglihatannya, itu juga akan mempengaruhi dan mengganggu keseimbangan kita. Keseimbangan untuk menilai, keseimbangan untuk melihat dengan tajam, dan itu juga akan mengganggu refleks kita gitu ya. Nah itu sebabnya kita harus punya mata yang sehat ya. Secara fisik mata kita harus sehat. Nah tapi gimana caranya supaya mata kita tetap sehat? Ya dikasihnya sih sama Tuhan kita semua baik dan sehat. Walaupun ada beberapa orang yang memang punya kekhususan ya. Ketika dia terlahir dia sudah tidak bisa melihat dengan jelas ya, dan dia harus bisa pakai kacamata yang sampai tebal. Kalau orang-orang minusnya cuma 1, 2, paling banyak 3, mungkin ada orang-orang yang minusnya itu bisa sampai belasan ya. Jadi kalau pakai kacamata tuh kacamata bisa tebal banget saudara-saudara ya. Nah itu susah banget. Nah, tapi secara umum ya, tanpa kelainan-kelainan itu, maka mata kita tuh mata yang sehat. Yang bisa ngatur seperti kamera, yang bisa melihat dengan jelas. Yang bisa tahu ya,
ada berbagai macam benda, berbagai macam makhluk, berbagai macam hal yang bisa kita lihat di dunia ini ya. Nah, jadi pada hakikatnya mata adalah organ tubuh yang netral, saudara-saudara ya. Organ tubuh yang netral, yang bisa melihat apa yang bisa mendatangkan sukacita dan mendatangkan, kalau tadi teman kita bilang ya, Hansel bilang bisa membuat kita kagum ya, kagum pada kebesaran Tuhan, kagum pada banyak keindahan yang bisa kita lihat ya, lalu membuat kita memuliakan Tuhan, kagum lalu kemudian membuat kita memuji Tuhan. Tetapi mata kita juga bisa membawa kita pada hal-hal yang bukan membawa kekaguman kepada Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, tapi menuntun kita pada suatu kegelapan yang kemudian menjerat kita sedemikian rupa ya. Yang menjerat kita lalu membuat kita terikat di sana dan kita sangat sulit untuk bisa keluar ya. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat mata kita kemudian mengalami atau membawa kita kepada kemuliaan atau kepada kehinaan, kepada memuliakan Allah atau kepada mendukakan hati Allah? Nah, saudara-saudara, karena apa yang kita lihat itu enggak cuma berdiri sendiri kepada sebuah penglihatan, tapi apa yang kita lihat itu kemudian kita kirim ke otak kita ya. Dan ketika dia ada di otak kita, maka di sanalah itu akan diproses. Pikiran akan membawa kita pada berbagai tindakan, apakah itu benar ataupun salah. Nah, tergantung pada persepsi di otak kita sesudah kita menerima penglihatan yang kita dapat dari mata kita ya. Jadi waktu kita dapat sebuah gambar, lalu kemudian dia akan diproses di otak, dan otak itu yang nanti akan membawa kita. Nah, membawa kita kemana, saudara-saudara ya? Bisa kepada memuliakan, bisa kepada menista atau menghujat Allah ya. Nah, kalau dari tema kita hari ini, harusnya temanya wise eyes. Mata itu harusnya bisa digunakan dengan bijak, membawa kita pada sesuatu yang baik mestinya ya. Sesuatu yang memuliakan Allah, sesuatu yang memang sesuai dengan tujuan Allah ngasih dua mata ini kepada kita ya. Nah, saudara-saudara, tapi kemudian kita lihat bahwa ternyata walaupun kita dengan dua mata ini ternyata kita bukan cuma bisa memuliakan Allah, tapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang justru mendukakan hati Allah. Itu kenapa bisa begitu? Karena ada sesuatu di pikiran kita ya. Nah, kejahatan bisa masuk dalam hidup kita melalui apa? Melalui mata kita, karena pikiran-pikiran yang ada di dalam kita ya. Nah, sebenarnya apa sih kejahatan yang bisa dilakukan oleh mata kita? Mata bisa membunuh? Mata bisa membunuh? Emang dia bisa bertindak apa-apa gitu membunuh? Paling juga mata itu bisanya melotot doang gitu ya. Melotot doang gitu kan. Tapi dia bisa nggak melakukan sebuah tindakan untuk membunuh? Enggak. Tapi dari mata orang bisa jadi pembunuh? Bisa. Kenapa? Karena mata itu nanti akan kemudian yang dilihat akan diolah di dalam otaknya. Dan otaknya itu akan menentukan ya perbuatan apa yang akan diambil ya. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita akan sama-sama belajar untuk melihat ya bahwa matanya netral, tapi persepsi yang di otak ini yang kadang nggak benar dan nggak beres ya. Nggak benar dan nggak beresnya itu datangnya dari mana gitu ya. Karena apa? Ada apa di sana gitu ya. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk kembali mundur ke kitab Kejadian. Yuk kita sama-sama buka Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 ya.
Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat saudara sekalian ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengannya, dan suaminya pun memakannya. Ya, nah bagaimana proses yang jahat itu bisa masuk lewat mata kita? Ya, bagaimana yang jahat itu bisa masuk lewat mata kita? Ya, nah saudara-saudara, ini adalah tindakannya, dia melihat, dia memandang, ya. Tetapi sebelum dia melihat dan dia memandang, ada sesuatu yang diisi dalam otaknya, gitu ya. Diisinya oleh siapa? Diisinya oleh sang penggoda, gitu ya. Kamu pasti kalau makan buah ini, kamu nanti penggodanya bilangnya apa? Kamu pasti nggak boleh makan kan buah-buahan dalam taman ini? Boleh gitu ya. Cuma satu yang nggak boleh, yang ini. Karena kalau kami makan kami nanti mati gitu ya. Lalu dimasukkanlah idenya, kamu sekali-kali nggak akan mati. Tapi kamu justru akan jadi sama seperti Allah. Kalau kamu makan, kamu bisa jadi sama seperti Allah. Dan manusia itu sudah tahu dan sudah melihat kemuliaan Allah. Karena manusia yang diciptakan Allah itu tiap-tiap hari mereka bisa bertemu dan bersekutu dengan Allah. Mereka bisa melihat kebesaran dan kemuliaannya. Maka itu sudah dilihat oleh mereka. Dan ketika dikatakan bahwa kalau makan buah ini, kamu akan jadi sama seperti Allah. Itu membuat perempuan itu kemudian apa yang terjadi? Melihat buah itu. Melihat dengan matanya. Yang dilihatnya apa? Kalau dulu biasanya dia hanya melihat kemuliaan Allah dalam persekutuan dengan Allah, tetapi sekarang dia juga melihat dan memandangi buah itu, ya. Karena tadinya mungkin buah itu nggak akan dilirik. Kenapa? Itu buah terlarang, nggak boleh dimakan, jangan dekat-dekat gitu ya. Tetapi karena ada ide, ada pikiran, ada sesuatu yang disampaikan, ya, di otak mereka, dimasukin input nih ya. Satu kebenaran yang ditawarkan, ya, pernyataan yang ditawarkan, kalau kamu makan buah itu, kamu bisa jadi seperti Allah. Itu udah ada di pikiran. Sehingga ketika mata lalu melihat, buah itu jadi semakin terlihat baik dan menarik. Semakin dilihat semakin baik dan semakin menarik. Semakin dilihat semakin terasa menggiurkan, ya. Nah, itu sebabnya apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Pertama, dia memandang, dia melihat. Lalu hal yang kedua dikatakan, lalu dia mulai mengubah persepsinya di otaknya. Bahwa buah yang baik, yang enak dipandang itu tidak akan membawa kematian. Tapi buah yang baik, yang enak dipandang itu menimbulkan sebuah keinginan. Karena apa? Karena bisa memberi pengertian gitu ya. Mulai menimbang, wah ini nih bisa memberi pengetahuan. Bisa memberi pengertian yang akan membuat mereka menjadi sama seperti Allah. Dari melihat, mengubah persepsi, lalu kemudian dia bertindak. Bertindaknya apa? Dia memetik buah itu, dia memakannya, dan dia memberikannya kepada suaminya yang ada bersama dengan dia. Nah, saudara-saudara, maka dari kisah ini kita tahu itulah kisah tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa oleh karena apa? Oleh karena digoda oleh pikiran-pikiran, ya, yang kemudian menggelitik dia. Tapi kemudian yang membuat dia jatuh
Satu, bukan cuma karena dia punya godaan, tapi karena dia punya mata, gitu ya. Yang kemudian dia gunakan untuk melihat. Yang kemudian dari hasil penglihatan itu, dia menyimpulkan ini baik. Ini bisa bermanfaat, ya, memberi pengertian. Maka ini akan mendatangkan sesuatu yang membuat mereka tidak cuma jadi manusia, tapi mereka juga akan menjadi sama seperti Allah. Sehingga apa yang dilakukan? Ambil, makan, bagikan, gitu ya. Padahal jelas sekali perintah dan ketetapan Tuhan tentang buah pohon itu. Tapi matanya itu waktu ngelihat, maka dengan sendirinya langsung tangannya bergerak. Dan langsung dia petik, langsung mulutnya terbuka dan dia makan. Saudara, dosa masuk. Ada godaan, betul. Godaan yang ngilik-ngilik keinginan kita, gitu ya. Tapi kemudian mata membuat kita apa? Menangkap dan semakin menegaskan apa yang kita mau. Dan mewujudkan keinginan itu. Nah, saudara-saudara, itu kisah pertama kejatuhan manusia dalam dosa, ya. Tapi sesudah itu terulang lagi enggak? Gara-gara mata orang jatuh dalam dosa lagi. Siapa? Ingat? Hah? Daud, betul, ya. Raja Daud. Ya, Raja Daud di dalam kitab apa tuh? 2 Samuel pasal yang ke-11. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-11 bilang waktu musim raja-raja pada berperang gitu ya. Perang juga ada musimnya saudara-saudara ya. Bukan cuma musim duren, musim rambutan, tapi juga ada musim perang gitu ya. Waktu musim raja-raja pada perang ya. Apa yang terjadi? Daud nggak pergi perang. Daud udah merasa kuat, panglima-panglimanya udah cukup lah. Panglima aja yang maju perang gitu ya. Daud nggak perang. Daud santai dan menikmati hidup. Boleh gak menikmati hidup? Boleh gak santai sesudah kerja keras? Boleh dong gitu ya. Nah tapi kemudian apa yang terjadi sesudah dia santai? Pada waktu dia santai apa yang kemudian terjadi? Saudara-saudara, lalu secara tidak sengaja. Tidak ada keinginan dari awal gitu ya. Gak niat loh ya. Nggak niat secara aktif cari apa namanya, cari alat buat ngintip orang mandi, ya nggak niat, tapi kelihatan sendiri. Saya nggak mau ngeliat, nggak ada niat dalam hati saya untuk ngeliat kata Daud ya, tapi kelihatan. Terus saudara, karena kelihatan, jadi dilihat. Ya, karena kelihatan jadi dilihat. Apa yang tidak seharusnya dilihat tadi ya, Esther juga bilang ya, apa yang tidak harusnya dilihat seringkali kita lihat. Sehingga akhirnya yang kita lihat itu membuat kita keracunan gitu ya. Nah saudara-saudara, itulah yang kemudian dilihat oleh Daud. Dan kemudian Daud jadi terkontaminasi otaknya gitu ya. Karena apa yang dia lihat dia jadi memikirkan dan dia memikirkan lalu timbul keinginan untuk apa? Keinginan untuk berzina. Karena dia melihat seorang perempuan cantik lagi mandi gitu ya. Dan dia melihat apa yang tidak seharusnya dilihat. Lalu kemudian apa yang dilihat itu tersimpan di otaknya dan terus bergerak di otaknya dan terus menggerakkan keinginannya. Muncul nafsunya ya. Sebagai seorang laki-laki yang melihat seorang perempuan. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Di sana dikisahkan bahwa lalu kemudian Daud suruh orang untuk tanya, itu siapa? Cari informasi. Oh itu istrinya Uria. Suruh datang gitu ya. Udah tahu istrinya orang, suruh datang juga gitu ya. Terus apa? Lalu kemudian dia memuaskan semua keinginannya. Lalu kemudian waktu ketahuan wanita ini hamil.
Terus dia bilang ini gak bisa dibiarin. Lalu kemudian muncullah dosa-dosa yang lain. 1, dosa perzinahan. 2, dari perzinahan itu ada muncul akibatnya, yaitu dia hamil. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia mau menutupi dosanya dengan pura-pura baik sama suaminya gitu ya. Suruh suaminya untuk pulang ketemu istrinya. Supaya kalau nanti dia tetap hamil enggak ketahuan Daud yang menghamilinya. Ketika suami enggak mau pulang akhirnya diapain? Udah bunuh aja. Kalau perang taruh di bagian paling depan gitu ya. Matanya sih tidak membunuh. Tapi apa yang kemudian diproses oleh dari hasil penglihatan mata itu di otaknya. Ternyata bisa membawa banyak rentetan kejahatan. Dimulainya kecil ya saudara-saudara ya. Cuma enggak sengaja ngeliat. Tapi yang enggak sengaja itu di dalam pikiran kemudian diolah karena pikirannya penuh dengan banyak hal yang gelap, maka itu menuntunnya pada banyak kegelapan-kegelapan lainnya. Nah saudara-saudara, itu sebabnya ada banyak pesan di Alkitab yang mengingatkan kita. Betul, lewat mata kita ini jadi jendela bagi pikiran kita untuk kemudian timbul banyak sekali keinginan-keinginan. Ya. Kalau kita Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 9, saudara-saudara ya. Pasal 11 ayat 9 berkata apa? Bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu gitu ya. Karena kenapa dibilangnya hai pemuda saudara? Karena para pemuda yang matanya penglihatannya sangat jelas kinclong gitu kan. Kalau udah tua udah rabun-rabun gitu kan. Udah nggak terlalu lihat dengan jelas ya. Nah tapi di sini kita hai pemuda, kamu punya penglihatan, kamu bisa punya keinginan, kamu bisa punya banyak hal yang kamu rasa itu ingin dipuaskan. Kalau begitu puaskanlah, bersukacitalah karenanya. Katanya gitu ya. Jadi boleh nih, gak salah. Firman Tuhan nih yang suruh. Ya saudara, tapi ini sebuah kalimat yang kemudian apa itu baru bagian pendahuluannya saudara ya. Jangan berhenti sampai situ bacanya ya. Tuh Alkitab aja bilang boleh kok, puas-puasin aja. Jadi puas-puasinlah, nyontek gitu ya. Ngelihat pakai mata, puas-puasinlah baca atau nonton atau lihat pornografi, puas-puasinlah gitu ya. Nanti keinginannya lalu kemudian bisa lakukan sesuatu gitu ya. Puas-puasinlah lihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang mahal-mahal. Lalu sampai kita begitu mengingininya, sampai kita kemudian rela menukarkan hal-hal yang berharga dalam hidup kita demi yang kita ingini itu. Saudara, ada banyak keinginan yang bisa dilihat, yang bisa membawa kita kepada banyak jalan salah. Dulu seorang pengerja yang melayani di remaja, dia bilang ketika dia berkecimpung dalam pelayanan remaja, dia komentar tentang banyak anak-anak sekolah yang kemudian jadi kalau dulu bilangnya jadi chicken ya, atau jadi cabe-cabean gitu ya. Jadi orang-orang yang kemudian menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan uang. Saudara, kenapa? Karena yang dilihat oleh matanya diingininya. Dia lihat barang-barang bagus. Dia merasa iri, lihat teman-temannya punya kok dia nggak punya. Timbul keinginan tapi nggak punya kekuatan dan kemampuan. Sehingga yang terjadi, ya apa yang berharga yang ada pada dia yang masih bisa dijualnya. Supaya apa? Supaya dia bisa punya uang untuk ditukarnya
dengan barang-barang yang diingininya. Saudara-saudara, dibilang banyak para pelajar yang mencari sugar daddy katanya ya. Yang bisa kasih dia ini, kasih dia itu dan sebagainya. Dan kata pengkhotbah, ya bersukacitalah. Ya turutilah keinginannya. Turutilah keinginan pandangan matamu itu gitu ya. Turutilah keinginan hatimu yang digerakkan oleh pandangan matamu itu. Tetapi ketahuilah bahwa hidup kita tidak hanya untuk bersukacita dengan semua keinginan kita. Hidup kita tidak hanya akan berhenti sampai sesudah kita memperoleh apa yang kita ingini. Karena keinginan-keinginan itu akan terus berkembang dan bertambah banyak. Dan gak akan pernah terpuaskan. Dan karena hal yang kedua, bahwa hidup kita itu sesungguhnya bukan milik kita. Tapi milik pencipta kita. Dan kita harus bertanggung jawab kepada dia, teman-teman. Kalau hari ini teman-teman meracuni hidup teman-teman sehingga teman-teman dibawa jauh dari tujuan Allah menciptakan kita. Karena mata kita dan karena segala keinginan dalam hati dan pikiran kita. Yang semakin dikuatkan oleh apa yang kita lihat. Kata pengkhotbah, kalau mau dipuasin, puasin aja, silakan. Tapi ketahuilah bahwa hidupmu harus engkau pertanggungjawabkan kepada Allah. Suatu hari nanti akan ada penghakiman. Dan ketika engkau dihakimi, kau gak akan bisa nyogok sang hakim. Dengan senyum manismu, dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian dilakukan untuk menutupi kesalahan. Dengan pemberian-pemberian yang bisa diberikan untuk membungkam dan membuat sungkan sehingga enggan untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Hakim itu hakim yang adil. Yang akan menilai dengan benar. Yang akan menghakimi engkau. Nah saudara-saudara, karena itu kita harus hati-hati. Gunakan mata kita. Ini mata yang baik yang Tuhan kasih sama kita. Bisa melihat, bisa membuat kita tahu dengan jelas sesuatu yang kita lihat. Bisa membuat kita bertindak dan bergerak dengan gesit dan leluasa. Tapi jangan biarkan apa yang kita lihat itu kemudian hanya digunakan oleh pikiran kita. Untuk kemudian mengembangkan apa yang jahat, apa yang jelek, apa yang gelap, apa yang mendatangkan dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kata kitab Injil Matius pasal yang ke-18, kalau matamu menyesatkan engkau, congkel aja. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan sorga tanpa mata, daripada dengan mata kamu masuk neraka, katanya gitu ya. Tapi gak harus se-ekstrim itu saudara-saudara. Karena kalau mata menyesatkan congkel, tangan menyesatkan congkel, apalagi kaki menyesatkan congkel gitu kan. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalah pada hidup kita ada di pikiran kita. Yang sudah tercemar. Kalau gitu congkel pikirannya. Buang otaknya. Kalau tanpa otak kita masih bisa hidup. Udah gak bisa hidup lagi saudara ya. Nah karena itu apa? Kita harus minta. Yang cemar-cemar itu, kalau yang udah ada kecenderungannya, jangan ditambahin lagi saudara. Justru harus dibersihin, ya, harus di-cleanse, ya, dibersihkan, sedikit, lama-lama jadi benar-benar bersih. Nah, untuk bisa membersihkan itu, saudara, lihatlah apa yang baik. Lihatlah apa yang benar, lihatlah apa yang berkenan kepada Allah. Lihatlah apa yang sempurna.
Jangan ditambahin, ini udah ada kecenderungannya, lalu kemudian saudara-saudara ini udah ada bibit-bibit kejahatannya, itu saudara isi dan puaskan dengan banyak hal yang mencemarinya lagi. Bikin dia tambah gelap, tambah kotor. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang gelap dan kotor. Supaya bisa bersih, gak usah dicongkel saudara-saudara. Supaya bisa bersih, minta Tuhan bersihkan hati kita. Bersihkan pikiran kita. Murnikan hidup kita. Dan biasakan isi dengan apa yang benar. Gunakan untuk melihat apa yang baik. Sehingga hidup kita jadi bersih. Saudara, jangan cuma pakai mata untuk rusak mata. Dengan apa? Main game terus gitu ya. Bukan cuma begini tapi begini kadang-kadang gitu ya. Ya dunia di sekitar kita lakukan itu. Ini ada bukan buat dirusak. Ini ada buat dipelihara. Ini ada untuk bisa mendatangkan apa yang baik. Minta hati yang bijaksana. Minta Tuhan tolong. Untuk bisa berkata tidak pada segala yang cemara. Saudara, kalau kita nggak niat ngelihat tapi kelihatan, ya udah cepet-cepet jangan dilihat. Kalau udah kelihatan kita bilang ya sudah kelihatan. Jadi liatin terus dah sampai dia terekam di otak kita. Jangan. Apa yang cemar? Kalau saudara kesenggol langsung cepat-cepat bersihin. Nah, kalau kita lagi jalan, terus nggak sengaja saudara nggak niat nginjek kotoran anjing atau kucing di jalanan, saudara udah kotor kan ya sepatunya ya, nginjek ya. Terus apa yang akan saudara lakukan? Udah tanggung kotor, injek-injek aja gitu saudara. Gitu nggak? Sekalian main-main di situ dengan kotoran itu. Enggak kan ya? Kenanya sedikit cepet-cepet kita bersihin. Kita nggak mau itu mencemari dan mengotori kita, gitu kan? Nah, mungkin mata kita juga bisa menangkap dan melihat sesuatu yang nggak baik. Saudara, jangan diterusin. Berhenti. Bersihkan. Minta ampun sama Tuhan. Ya. Nah, kalau lihat yang baik, boleh. Lihat yang terang, lihat yang benar, lihat yang bagus. Ya. Nah, mintalah kepada Tuhan supaya saudara-saudara dikasih hikmat oleh Tuhan untuk menggunakan mata ini dengan benar dan bertanggung jawab. Tuhan kiranya menolong setiap kita ya. Jangan jadi orang yang ngikutin kata dunia, yang ngikutin apa yang ditargetkan oleh dunia. Jangan juga hanya mengikuti keinginan hati kita yang mendatangkan sukacita dan rasa puas. Tapi biarlah kita boleh kembali ingat, lihat kemuliaan Tuhan. Apa yang Dia mau kita lakukan. Dan apa yang seharusnya ada di otak kita. Biar itu yang terus kita isi di sana. Juga melalui mata kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Jemaat remaja bersama dengan jemaat dari berbagai latar belakang usia, dari berbagai tempat di seluruh dunia, di segala zaman, bersama-sama kita akan membaca dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Terima kasih, silakan duduk. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur kami bisa sama-sama hadir mengikuti ibadah KR pagi ini, dapat mendengar firman-Mu dan belajar untuk menjaga mata kami. Tuhan, sebentar kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah setiap pemimpin dapat diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan. Teringat juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak akibat banjir yang dirasakan beberapa waktu lalu. Biarlah setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk KTB Day. Tuhan, yang acaranya ada di tanggal 25 Maret nanti. Berdoa agar setiap KTB bisa merasakan kebersamaan dalam kehangatan dan bisa saling lebih dekat satu dengan lain-lain. Berdoa untuk setiap persiapan camp remaja tahun ini juga Tuhan, agar Tuhan bisa ikut campur tangan di setiap persiapan yang ada. Juga untuk teman-teman yang melayani, Tuhan, pimpin dan sertai dalam segala persiapannya. Terakhir, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, bersyukur untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan bagi setiap mereka. Berdoa juga untuk teman-teman yang kondisi tubuhnya kurang baik, biarlah Tuhan beri pemulihan agar dapat kembali pulih dan dapat kembali beraktivitas. Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan yang boleh menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Hanya dalam nama-Mu, penebus kami. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Sebelumnya mau mastiin dulu apakah di antara kalian ada yang masih belum mendapat amplop. Buat yang ingin memberi persembahan menggunakan cash, boleh angkat tangannya ya. Nanti akan dibantu diberi. Atau yang ingin memberi menggunakan QR code atau kris e-wallet juga boleh. Nanti akan ditampilkan QR di depan dan juga bisa kalian menggunakan QR yang ada di belakang kursi masing-masing. Jika sudah, ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bila tiada
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, inilah segenap persembahan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Inilah persembahan terbaik kami yang kami berikan. Kami tahu ini belum seberapa dari kebaikan yang Engkau beri kepada kami, tapi kiranya Engkau berkenan kepada persembahan kami. Kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar bisa membantu memperluas kerajaan-Mu dan membantu dalam misi perkabaran Injil ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan juga ibadah kami, kiranya Engkau yang menyertai kami, hingga akhir ibadah kami nanti ya Tuhan agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana kita menggunakan mata kita agar tidak melakukan dosa. Di sini tidak hanya mata kita yang berperan, tetapi juga pikiran kita yang dapat mengendalikan mata kita juga. Dan juga sebaliknya, mata kita yang menyebabkan pikiran kita memikirkan hal-hal yang buruk dan juga keinginan-keinginan yang berdosa. Maka kita harus terus mengandalkan Tuhan dan terutama menggunakan firman Tuhan sebagai pedoman bagi pikiran kita agar kita bisa terus melangkah dalam kasih Tuhan dan menjauhkan dosa kita. Selain itu, kita pun juga jangan menantang dosa ataupun kayak kita merasa terlalu pede, oh tidak apa-apa, gue gak akan jatuh ke dalam dosa ini. Misalkan kita tahu bahwa kalau kita buka TikTok ataupun Instagram, misalkan kita bisa mudah jatuh dalam dosa, menggunakan mata kita terutama. Tapi jangan melakukan hal itu karena kita pun juga bisa tidak berdaya dan kita harus terus menjauhkan segala dosa dan kemungkinan dosa. Maka dengan sudah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bertekad untuk melakukannya setiap hari dan terus konsisten dalam menjauhkan dosa dan mengendalikan apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Marilah kita memuji Tuhan karena kita menjadi lebih dari pemenang dengan pertolongannya dalam peperangan kita melawan dosa. Lebih dari
Saudara-saudara, betul, saudara-saudara, orang-orang yang lebih dari para pemenang, maka nyatakanlah itu dalam hidup kita, ya. Gunakan mata kita dengan benar, kendalikan mata kita dengan pikiran yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Allah, dan Dia yang akan menuntun hidup kita dalam seluruh kebenarannya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya, bisa memampukan saudara menjaga mata dan mata hati saudara untuk tetap bersih di hadapan Tuhan, kini dan seterusnya. Amin. Hosana, bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Lebih Dari Pemenang. Kiranya kasih karunia dari Tuhan terus menyertai kita semua. Teman-teman diajak untuk hadir di ibadah KR minggu depan di jam dan tempat yang sama. Silakan duduk dan bersaat teduh. Warta lisan minggu ini.
Minggu 9 Maret 2025. Next. Welcome untuk teman-teman yang baru datang di KR Pernias. Tema kebaktian minggu ini, Wise Eyes, dibawain Pendeta Lina. Terus minggu depan, 16 Maret, temanya Tangan yang Terikat, dibawain Ko Julham. Job pelayan minggu ini, liturgisnya ada Ko Hansel, PP-nya ada Ci Stefanesa, BWDS-nya ada Kila, BIC-nya ada Filona, MCCG-nya ada Ilona, absennya ada Cebela. Pemusiknya, pianisnya hari ini ada C. Sheryl, gitarisnya ada Ko Brian, singernya ada Odi dan Abel, drum kajonnya ada Ko Chung Chung. Mulmetnya, soundnya ada Ko Darren, slide-nya ada C. Jennifer, switcher-nya ada C. Sally, sama kamera belakangnya juga ada C. Sally. Terus aktivis hari ini, PJTD-nya ada Ko Nicholas, kolektan Ashernya ada C. Phoebe, Kalista, Ko Kristensen, Ethan. Job pelayan minggu depan, liturgisnya ada C. Mitzi dan C. Jaslyn N. PP-nya ada C. Kenia, BWDS-nya ada Kila, PIC-nya ada Ko Wilson, MCCG-nya ada C. Mitzi dan C. Jaslyn N. Absennya ada Ko Darren. Pemusik minggu depan, pianisnya ada Marvel, gitarisnya ada Ko Brandon, singernya ada Philip dan C. Vanessa, drum kajonnya ada Ko Carlos. Mulmet minggu depan, soundnya ada Ko Daniel, slide-nya CBK, switcher dan kamera belakangnya ada C. Krisalin. Aktivis minggu depan, PJTD-nya ada C. Jaslyn O, kolektan Ashernya ada C. Tifa, Ko Brian, Nina, dan Vigo. Jadwal pembinaan hari ini, kelas Alpha ada Created in God's Image, kelas Beta ada Visi dan Misi, KTB, kelas Omega ada Discipleship. Jadwal pembinaan minggu depan, kelas Alpha ada Man and Sin, kelas Beta ada Tujuan Hidup Khusus, kelas Omega ada Discipleship 2. KTB Day ini nanti ada KTB Day di tanggal 25 Maret 2025. Nanti akan dijelasin selengkapnya sama Cahana. Oke. Happy Sunday teman-teman.